Ya, hai teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Koso Research. Lama saya tidak update ya. Ini saya mau kali ini saya ingin membahas tentang mesin Ninja 2 tak ya. Bentar. Ya, jadi Ninja 2 tak itu yang dijual di Indonesia itu ada 3 versi, 3 blok ya. Bloknya ada 3 versi. Blok case 1827, terus blok super caps ada 1855 dan 1878. Nah, kita yang paling terkenal itu ya yang ini ya, 1855. Ini 1855 sama 1878. 1878 ini dikenal dengan bloknya KRR ZX. Nah, ini saya akan membahas sedikit perbedaannya. Jadi blok 1878 itu punyanya KRR ZX ya, tahun 2002 sampai 2006. Nah, jadi kalau perbedaannya secara per pak, kalau 1878 itu masih pakai ini, gasket gini ya. Part ini ada yang dijual dengan berupa tembaga, dan kalau 1855 itu pakai seal karet. Ya, seal karet ya. Nah, terus ini saya akan membahas juga tentang perbedaannya pistonnya. Nah, ini saya ada 2 piston. Oh, ini. Jadi ada 2 piston. Ini piston yang kiri 1878, yang kanan 1855. Secara tinggi secara kasat mata 1878 sama 1855 itu kelihatannya memang 1878 agak sedikit gede ya kompresinya. Nah, terus juga perbedaan yang lain itu adalah bagian stopper ringnya ya. Kalau 1878 stopper ringnya itu sejajar seperti ini. Nah, ini nanti akan saya coba jelaskan secara terperinci apa fungsi stopper ini selain untuk menahan ring. Dan 1855 itu stopper ringnya itu posisinya beda, sini sama di sini tidak sejajar. Dan selain itu penempatan stopper di blok 1878 itu cukup unik. Mengapa begitu? Nah, ini saya ada piston ya, piston custom. Jadi piston pen 16. Jadi satu lagi perbedaan, kalau blok 1878 itu pennya 16 untuk bawaan, terus yang 1855 itu pen 15. Makanya kelihatan gede yang 1878 lubangnya ya. Nah, saya akan coba jelaskan lagi. Nah, jadi keunikannya ya, 1878 ini kan posisi stoppernya itu kan sejajar. Nah, stoppernya itu yang saya cukup heran, itu di 1878 itu dibuat nabrak busport ya, melewatin lubang busport. Sedangkan kalau pistonnya 1855 itu menghindari lubang. Sedangkan 1878 itu melewati lubang, kalau 1855 itu menghindari lubang. Nah, ini akan saya tandain ya, biar memberi gambaran buat teman-teman. Jadi di sini saya akan kasih tanda. Nah, ya, udah saya kasih spidol di sini. Nah, mari kita lihat. Ya, blok sudah dikasih pelumas. Nih. Nah, sini ya. Nah, ini. Nah, ini kan arah panah sini ya. Berarti ini kan keluarnya lewat sini. Exhaustnya. Nah, lihat ya. Ini sudah saya kasih tanda. Nah,
sekarang kelihatan jelas ya. Jadi 1878 itu posisi stoppernya itu mengenai lubang busport. Nah, kita ketahui kalau kena stopper itu kan runcing ya. Ini akan berisiko untuk melukai ini. Tapi di sini ada alasan di balik itu. Jadi mengapa stopper itu ditaruh di busport? Ini alasannya itu yang ada dua ya. Jadi pertama, karena ini kelihatan enggak ya, sebentar. Jadi alasannya itu pertama karena bagian stopper itu katanya itu kan ada dibuat sejajar gini. Ini saya lepas dulu. Dibuat sejajar gini. Jadi udaranya itu akan lebih lancar ngelewatin sini. Jadi katanya busportnya itu akan ngelewatin sini. Jadi kalau katanya kalau tertutup seperti 1855 itu akan menabrak dan akan mengalami turbulen. Nah, kalau stopper seperti ini akan melewati seperti laminar ya. Nah, jadi perbedaannya laminar sama turbulen. Laminar tuh aliran halus, sedangkan kalau turbulen tuh aliran yang acak. Nah, jadi perbedaannya di situ. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, ini yang membuat blok 1878 itu cenderung mesinnya akan lebih jarang mengalami ngeter. Ngeter tuh kayak suara kemeletrek kayak beda seperti blok 1855 yang mudah mengalami ngeletrek, mungkin baru pemakaian berapa bulan, apalagi kalau yang digunakan oleh samping murah atau yang flashpointnya rendah. Jadi gasport. Jadi di sini kan ada rongga ya. Jadi ini nggak sepenuhnya tertutup. Jadi ada rongga. Karena kompresi ada udara masuk ke dalam sini. Tekanan masuk ke dalam sini sehingga ringnya akan mengembang, akan membantu mengembang. Maka daripada itu makanya 1878 itu jarang sekali mengalami ngeter sampai pistonnya jebol ya. Biasanya seperti itu untuk motor Ninja KRR ZX seperti itu. Jadi ini fungsinya selain stopper, ini juga berfungsi sebagai gasport. Jadi perlu saya terangkan. Jadi untuk menahan kompresi itu kan ring ya. Nah, ring ini kalau 1878 itu memang ringnya 1878 itu memang didesain agak sedikit kendor dibanding 1855. Jadi bawaannya, jadi kalau misalkan pakai 1878 ya mungkin kalau dari kasat mata kurang begitu kelihatan ya. Jadi hasil dari ledakan atau tekanan kompresi itu memasuk sini sehingga ringnya ngembang, dan ketika melewati lubang gasport tekanannya akan hilang, jadi ringnya akan kendor. Jadi ketika piston 1878 itu melewatin sini, melewatin lubang busportnya, itu kan karena ada lubang sini, jadi tekanan itu tidak ada ya. Kalau kena liner itu kan kompresi tetap tertahan. Jadi nanti pas setelah ngelewatin lubang, tekanan gasportnya itu hilang sehingga ringnya itu kayak mengalami relax dulu ya, kayak tidak menahan kompresi. Terus nanti pas balik lagi ke atas itu akan mengalami kompresi lagi karena ketahan tekanan kompresinya mendorong ring. Itulah mengapa di 1878 itu ringnya cenderung lebih awet dibanding 1855. Nah itu, jadi dua alasan itu. Tapi kekurangannya, kalau misalkan mesin masih baru, itu akan ada resiko mengalami luka ya, mengalami luka di sini. Tapi ini beruntung ya, tidak ada luka. Ini 1878, kelihatan ya. Jadi tidak ada luka, aman. Ini bloknya masih ori ya. Jadi yang dikeluhkan sama teman-teman yang pakai blok 1878 itu adalah keluhannya adalah
stoppernya karena melewati lubang itu ada resiko melukai. Nah, jadi seperti itu. Jadi 1878 itu kekurangannya di situ. Nah, terus ada lagi perbedaan. Jadi ini bahas soal 1878 pistonnya itu mengapa ring stoppernya sejajar. Ya karena itu ya. Terus saya ingin bahas lagi. Nah, terus untuk mengatasi itu, bagaimana mengatasi supaya blok 1878 itu terhindar dari risiko luka. Nah, makanya saya ada solusinya menggunakan piston custom. Ini piston model 1855 tapi di custom untuk piston blok 1878. Ringnya juga 16, bukan ring 15, tapi posisi stoppernya itu seperti 1855. Ini piston custom ya. Piston custom dari dari Rico ya, merek Rico. Nah, ini sudah saya kasih tanda, saya kasih spidol. Nah, terus ini saya juga ingin perlihatkan perbedaan 1878 sama 1855. Nah, ini bagian sini ini lebih sempit ya, karena memang sudah dipakai untuk stopper tadi. Nah, ini lebih sempit, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi ini sini lewat sini lebih sempit, tapi masih bisa dilewatin piston model 1855. Nah, makanya nanti akan saya tunjukkan. Berbeda dengan blok 1855 yang lebih lebar, karena untuk tempat stoppernya itu yang lewatin stopper. Seperti itu. Ini akan saya perlihatkan. Jadi ini udah saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda lagi biar lebih jelas. Nah, jadi ini piston custom, bukan piston ori. Nah, ini saya ingin coba. Tadi awalnya saya mau bongkar itu karena pengen buat vertical gasport ya. Itu vertical gasport itu untuk eksperimen berikutnya, tapi saya jadi tertarik soal ini posisi stopper. Nah, ini akan saya pasang. Posisi kebalik. Nah, ya, mari kita lihat. Ya, ini masih aman ya, masih terkena bagian ini, sorry kurang jelas kan. Nah, ini jadi masih aman, itu kelihatan ya, meskipun bagian linernya itu lebih sempit ya dibanding 1855, tapi masih aman. Nah, gitu ya. Berbeda dengan blok 1878 tadi yang stoppernya pas di lubang busport. Jadi teman-teman sekarang bisa paham ya mengapa KRR ZX itu dibuat seperti itu. Nah, jadi terus ini saya akan membahas lagi perbedaannya 1878 sama 1855 dari sub export ya. Sub export itu maksudnya, bentar, saya copot aja. Jadi sub export itu, sebentar. Nah, sub exportnya untuk 1878 itu lebih gede dan lebih tinggi dibanding 1855. Mari kita lihat yang 1855. Nah, lebih bulat ya untuk mengurangi resiko luka ring ya. Tapi juga lebih di bawah. Kalau 1878 ini lebih di atas, 1855 lebih di bawah. Ya, seperti itu. Tapi ini blok 1855 ini bukan ori ya, ini punya JP Liner yang 600 HV yang paling keras tuh ya, awet ini. Nah, jadi 1855 itu posisi sub exportnya itu lebih rendah, 1878 lebih tinggi dan lebih lebar. Makanya kalau pakai 1878 itu secara teori seharusnya lebih nendang ya RPM atasnya. Jadi port timing
jadi waktu keluarnya itu lebih cepat. Untuk RPM tinggi itu dibutuhkan keluar exhaustnya itu lebih cepat ya, jadi lebih ngejet untuk 1878 RPM atasnya kalau bloknya sama-sama standar. Tapi terus untuk selain itu mekanis supercapnya sama ya, nggak ada perbedaan. 1878 sama 1855 itu saya coba gonta-ganti sama, bisa berfungsi dengan normal ya. Jadi posisi 1878 ini lebih lebar dan lebih tinggi, sehingga pas RPM tinggi itu lebih ngejet gitu. Nah ini kedepannya ini saya akan mencoba piston custom ini dipasang di 1878. Jadi katanya piston 1855 di 1878 itu sebenarnya masih bisa, tapi perlu dipresisikan atau dibubutkan ya, katanya sih begitu. Cuma ini saya sudah konsultasi ke tukang bubut. Ini karena memang sudah peruntukannya 1878 ya. Ini katanya 1878, 1855 bisa. Jadi karena ini piston custom. Nah, terus itu, jadi kalau yang saya dapat informasi 1878 sama 1855 itu dari piston akan cenderung lebih awet yang 1855, tetapi kompresinya akan lebih cepat turun. Kalau 1878 itu kompresinya akan lebih bertahan, tapi dia harus ada jadwal pergantian piston ya. Meskipun nggak ada suara ngeter, tapi dikhawatirkan nanti akan, kalau ringnya itu sudah jelek, itu biasanya katanya itu akan melukai blok ya. Jadi kalau 1878 itu perawatan bongkar mesinnya lebih cepat daripada 1855. Nah, tapi ke depan ini saya itu penasaran kalau piston 1855 yang model kayak gini itu dipasangin gasport ya. Jadi saya tuh ingin mempraktikkan gasport dulu, tapi sebelum gasport, jadi gasport itu ada dua, vertikal gasport sama radial gasport. Ini akan saya tunjukkan di secara foto ya. Jadi kalau vertikal gasport itu dibuat lubang di sini di permukaan piston, permukaan atas piston, sedangkan kalau radial gasport itu dari samping. Nah, jadi 1855 itu kesimpulannya dia akan terus mengalami kompresi karena dia menghindari lubang, makanya ringnya cepat mengalami kehausan dibanding 1878. Tapi meskipun mengalami kehausan, biasanya cenderung lebih awet. Resiko luka di lubang gas busportnya itu lebih kecil kalau pakai piston 1855. Ya, sampai di situ, nanti lanjut update-nya ya, akan segera saya upload.